Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami mau presentasi tentang dunia dalam arah tidak jelas untuk menang dalam persaingan global dalam matkul lingkungan bisnis dan suku bunga kebijakan impor ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Johan Setiawan dengan NIM 24123258. Asal prodi saya Sistem Informasi 03. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Akmal dengan NIM 24123215 dengan jurusan Sistem Informasi 03. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nukman Zain dengan NIM 24123222 dari Sistem Informasi 03. Di sini kita akan menggunakan metode pastel, yaitu yang pertama politik, kedua ekonomi, yang ketiga sosial, keempat teknologi, yang kelima lingkungan, dan yang terakhir lingkungan legal dan atau hukum. Yang pertama politik. Bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Langkah apa yang dapat diambil pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara lain. Dampak politik kebijakan tarif Amerika Serikat dapat menurunkan ekspor Indonesia, khususnya dari sektor padatnya karya atau tekstil, furniture. Hal ini bisa menyebabkan pengangguran dan keresahan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas politik pemerintah. Juga bisa ditekan oleh pelaku dan publik jika dianggap tidak mampu merespons secara efektif. Langkah pemerintah: perkuat diplomasi ekonomi melalui forum bilateral dan multilateral atau WTO, G20, negosiasi ulang GSP dan dengan AS untuk mempertahankan tarif preferensial, diversifikasi pasar ekspor ke India, Afrika, dan Timur Tengah, jalin aliansi dengan negara berkembang untuk menolak proteksionisme, memperkuat citra internasional dan sebagai dagang yang stabil dan terbuka. 2. Ekonomi. Analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Strategi apa yang dapat diterapkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi Indonesia maju, mengingat kebijakan tarif yang berpotensi merugikan. Strategi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan 8% yaitu hilirisasi industri, kembangkan industri bernilai tambah atau misalnya baterai EV dari nikel, diversifikasi ekspor, perluas pasar ke negara non-tradisional dan produk ekspor, percepat investor dan reformasi regulasi, permudah usaha dan tarik FDI melalui UU Cipta Kerja, digitalisasi dan ekonomi kreatif, kembangkan sektor digital untuk mendorong pertumbuhan berbasis teknologi, dan terakhir perkuat infrastruktur dan SDM, tingkatkan kualitas pendidikan, vokasi, dan proyek pembangunan nasional. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Zaid. Ketiga adalah sosial. Program sosial apa yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan-kebijakan di atas? Setelah melakukan pembahasan bersama, kami memiliki beberapa jawaban untuk meredam dampak program sosial. Yang pertama, bantuan sosial terarah, yaitu perluasan jangkauan dan nilai bantuan sosial bagi pekerja yang terdampak. Yang kedua, ada pelatihan dan reskilling, yaitu program keterampilan baru melalui kartu prakerja dan pelatihan vokasi. Yang ketiga, ada padat karya dan UMKM, untuk mendorong program padat karya dan memperdayakan UMKM untuk menyerap tenaga kerja lokal. Terakhir, ada perlindungan jaminan sosial untuk mempercepat implementasi BPJS ketenaga
tenaga kerjaan di sektor informal. Yang keempat, pada bagian teknologi, langkah apa yang dapat dilakukan untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar mampu bersaing di pasar global? Yang pertama, investasi R&D nasional, yaitu meningkatkan anggaran riset dan berkolaborasi dengan universitas industri. Yang kedua, ada inkubator startup dan UMKM digital, yaitu mendorong pertumbuhan startup teknologi lokal. Selanjutnya ada alih teknologi lewat FDI untuk memastikan investor asing membawa transfer teknologi. Terakhir ada insentif pajak untuk inovasi, yaitu memberikan keringanan pajak bagi industri berbasis teknologi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Johan. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang lingkungan. Analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan berkelanjutan ke dalam strategi pertumbuhan ekonominya? Kembangkan ekonomi hijau, fokus pada energi terbarukan, industri ramah lingkungan, dan pertanian berkelanjutan. Intensif lingkungan, beri insentif fiskal bagi perusahaan yang menerapkan praktik hijau. Yang selanjutnya yaitu sertifikasi dan standar lingkungan, terapkan standar lingkungan ketat pada produk ekspor. Yang selanjutnya transisi energi, dorong perguruan ketergantungan pada energi fosil. Yang selanjutnya yang nomor 6, legal atau hukum, tinjau aspek hukum dan kebijakan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertanyaannya, langkah hukum apa yang dapat diambil Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonominya di forum internasional? Langkahnya yaitu ajukan gugatan ke WTO. Jika tarif dianggap tidak adil, Indonesia dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa. Selanjutnya, perkuat perjanjian perdagangan, atau buat perjanjian baru yang lebih melindungi kepentingan nasional. Terapkan regulasi anti dumping, lindungi pasar domestik dan barang impor yang merugikan industri lokal. Yang selanjutnya, bangun koalisi perdagangan global, kerjasama hukum dan diplomasi dengan negara terdampak lainnya. Untuk yang terakhir, rekomendasi lagi pemerintah Indonesia. Yang pertama, diversifikasi ekspor pasar, kurangi ketergantungan pada akses dengan investasi India, Afrika, Timur Tengah. Fokus pada produk bernilai tambah, sampel seperti baterai F dan nikel. Yang nomor 2, percepat industrialisasi dan hilirisasi, kembangkan industri strategis logam berkembang papan olahan manfaat kawasan ekonomi khusus untuk ekspor. Yang ketiga, tarif investasi dan permudah izin, optimalkan UU Cipta Kerja dan insentif pajak untuk FDI, digital layanan perizinan usaha, dorong inovasi dan teknologi lokal, perluas riset dan pengembangan R&D, kembangkan startup dan industri digital nasional. Yang nomor 5, jaga stabilitas sosial, perluas program kartu prakerja dan jaminan sosial, fokus pada pelatihan tenaga kerja industri baru. Nomor 6, perkuat diplomasi dagang dan jalur WTO, gugat tarif tidak adil di WTO, perkuat kerjasama regional dan bilateral. Yang nomor 7, tumbuhan ekonomi hijau, intensif untuk energi terbarukan dan industri ramah lingkungan, dan kembangkan proyek seperti PT PLTS Terapung Citra. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.